Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Safitri, nomor induk mahasiswa T2019-400 dari kelas D3 PGMI 2019. Program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq, Jember. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah si kancil dan para buaya. Jadi, simak videonya baik-baik ya. Di sebuah hutan belantara yang amat luas, tinggallah beraneka ragam satwa-satwa. Salah satunya yaitu si kancil. Si kancil yang dikenal memiliki kecerdasan dan keramahan yang sangat luar biasa. Seperti pada suatu pagi, ketika si kancil berjalan, ia pun menyapa seekor bebek dan para anaknya yang sedang berenang. Tidak hanya bebek, ia pun menyapa satwa-satwa lain. Saat di perjalanan, itulah keramahan kancil yang disegani satwa lain di sana. Tidak hanya ramah, si kancil pun dikenal memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Ia sering membantu satwa lain ketika mendapat masalah dan membantu memecahkannya. Seperti pada suatu ketika saat ia sedang menelusuri hutan. Ia menemukan 3 ekor anak ayam yang terjebak dalam lubang yang cukup besar bagi mereka. Si kancil pun mendekati 3 anak ayam tersebut dan turun ke lubang untuk membantu mereka. Setelah dia turun ke lubang, dia membungkukkan badannya dan meminta ketiga anak ayam tersebut untuk menaiki tubuhnya. "Ayo, kalian bisa naik ke tubuhku agar bisa keluar dari sini dan bertemu dengan induk kalian," ucap si kancil ramah. Setelah ketiga anak ayam itu naik ke tubuh si kancil pun melompat dari lubang dan menemui induk ayam yang tengah kebingungan mencari anaknya. Ia pun melepaskan ketiga anak ayam tersebut untuk menghampiri induknya. Induk ayam pun merasa sangat senang ketika melihat anaknya. Ia mengucapkan terima kasih kepada si kancil. Tidak hanya induk ayam saja, ketiga anak ayam tadi pun bersorak mengucapkan terima kasih kepada si kancil. "Terima kasih Tuan Kancil," ucap ketiga anak ayam tersebut. Setelah berjalan-jalan, kancil pun mulai merasakan lapar. Ia menepi untuk memakan rumput yang ada di sekitarnya. Setelah makan rumput tersebut, si kancil mulai berkata, "Rumput ini saja tidak akan membuat aku kenyang." Kancil pun terus berjalan dan berjalan di atas teriknya matahari, sampai ia tiba di suatu sungai yang ada di dalam hutan tersebut. Ia pun mendekati tepi sungai dan meminum air sungai untuk menghilangkan dahaganya setelah berjalan dan makan tadi. Setelah si kancil puas minum, ia pun memandangi sungai tersebut. Dan akhirnya matanya mulai berbinar ketika melihat sesuatu yang ada di seberang sungai itu. Hal yang membuatnya menarik adalah sebuah pohon buah-buahan yang bisa menghilangkan rasa laparnya tadi. Namun derasnya air sungai tidak memungkinkan si kancil untuk menyeberangi sungai tersebut. Ia pun mencari cara bagaimana ia bisa menyeberangi sungai tersebut tanpa bahaya. Sampai suatu ide datang di pikirannya, yaitu dengan mengelabui para buaya. Tak lama kemudian, seekor buaya pun keluar ke tepi sungai.
Ia mendatangi kancil yang tengah bahagia. "Hei kancil, apa yang kau lakukan di sungai? Apakah kamu ingin menjadi santapan kami?" ujar buaya tersebut. Si kancil pun dengan senang hati menjawab, "Aku ada berita bagus untuk kalian. Aku membawa daging segar dari raja dan diperintahkan untuk menghitung seluruh buaya yang ada di sungai. Jadi kalian cukup berjajar dan aku akan menghitungnya." Mendengar kabar bagus dari si kancil, ia pun menyanggupi permintaan si kancil. Dia memanggil teman-temannya yang ada di sungai tersebut, kemudian berjajar hingga membentuk jembatan. "Sudah siap," ujar para buaya bersemangat. Si kancil pun dengan girang melompati para buaya tersebut dan berpura-pura menghitung mereka. Sampailah di tepi sungai. Ia pun melompat dan tersenyum girang kepada para buaya. "Terima kasih para buaya, berkat kalian aku bisa menyeberangi sungai ini." Setelah berkata tersebut, si kancil pun berlari kencang meninggalkan para buaya yang tengah marah. Ia pun dengan bebas makan buah-buahan yang ada di tepi sungai tersebut. Dari cerita yang saya sampaikan tadi dapat diambil pesan moral untuk diajarkan kepada anak-anak, yakni kecerdikan seseorang tidak boleh disalahgunakan agar tidak merugikan orang lain. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.